janganlah laju, harilah sanjo. Oh marilah, marilah kita pulang, harilah patah. Si nona rangga dimanti, jangan suko pai malala. Si nona rangga di nanjolong gada, jangan suko pai batanda. Oh malala, janganlah malala juo, harilah sanjo. Oh marilah, marilah kita pulang, harilah patah. Awaranca budi elok, baso basi mami ke hati. Si nona rangga dimanti, jangan suko pai malala. Si nona rangga di nanjolong gada, jangan suko pai batanda. Oh malala, janganlah malala juo, harilah sanjo. Oh marilah, marilah kita pulang, harilah patah. Oh malala, janganlah malala juo, harilah sanjo. Oh marilah, marilah kita pulang, harilah patah. Awaranca budi elok, baso basi mami ke hati. Terima kasih. Bapak, kita berikan aplaus lagi dong yang meriah. Jadi lagu Sinona Bot memang yang diantarkan oleh Bapak Gubernur untuk anak gadis yang ada di Sumatera Barat. Oke. Jangan malala sampai malam. Pulang kalau lah patang hari pulang alai. Awak rancak bodi. Pulang nak malam no Jo, kalau yang kini Jo, pulangnya lah pulang pagi. Nah itulah pesan dari Gubernur dengan lagu ku mengingatkan jangan sampai anak kemanakan apanya mandenyo supaya anak-anaknya kok dikontrol. Seperti Bapak Gubernur mengontrol anaknya setiap hari, setiap jam, setiap detik, 24 jam kontrol anak. Nah itulah lagu yang pesan yang diantarkan oleh lagu. Betul Pak? Nah mungkin imbauan sendiri Pak terhadap Ba'a mengasuh anak sendiri kepada masyarakat Sumatera Barat di hari yang fitrah mudah-mudahan untuk perbaiki dan pembaharuan bagaimana pola pendidikan sendiri Pak. Jadi pertama, anakku jangan di outsourcing keluar. Ya. Jangan dia ke orang lain tuh mendidik anak. Yang namanya mendidik awak orang tua langsung. Itu pesan pertama. Kemudian yang kedua, amanah itu harus dijalani dengan ikhlas. Sehingga segala suatu perjalanan selama 24 jam dengan anak itu menjadi suatu nilai yang mendidik, bukan nilai yang tidak mendidik. Kemudian yang ketiga tentu sebagai orang tua mengaktualisasi potensi anak itu, melihat karakter anak, potensi anak, kemampuan anak yang diarahkan. Sehingga demikian insya Allah dengan bekal ilmu dan agama itu menjadikan anak sukses dunia akhirat. Dan yang paling penting itu agama yang utama harus diajarkan kepada anak-anak. Kalau udah agama beres, insya Allah semuanya pun akan beres. Oke, mungkin Ibu melihat anak-anak yang berada di luar sana, mungkin yang banyak ada melawan sama orang tuanya, mungkin. Nah, Ibu sendiri melihat anak-anak ini bagaimana cara mereka untuk bisa mengekspresikan keinginan mereka
gitu, Ibu, mengekspresikan keinginan mereka sehingga tidak terjadi nantinya cekcok sama anak atau sama kedua orang tua. Jadi minta Ibu ya, menghimbau lo perlu ibu-ibunya bagaimana mengasuh anak tadi sendiri. Tugas seorang ibu adalah memang kewajibannya mendidik ya, mendidik anak ya, seperti tadi Bapak sampaikan tidak boleh di outsourcingkan ya ke orang. Kita orang sebagai ibu mendidik anak langsung, di mana ibu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya ya, sejak ibu hamil ya sampai sudah sampai 2 tahun ya, dan sampai juga sampai usia anak sampai 18 tahun ya. Dan ketika kita mendapatkan seorang anak yang melawan orang tua, tentu di sini adalah PR buat orang tua. Kenapa bisa anak itu terjadi ada melawan? Yang pasti pengalaman kami dalam mendidik anak sekian banyak, cukup banyak ya. Ini pengalaman kami itu karena kita tidak mendidik mereka dengan agama yang baik. Kembalikan ya. lagi Kembali kepada agama, basic agamanya cukup kuat. Jadi memang kami sepakat mulai mereka sejak sekolah TK ya adalah TK Islam, lalu terus SD juga SD Islam, lalu terus SMP sebagian anak saya dari nomor 1 sampai nomor 5 itu pesantren. Nah SMA baru mereka saya lepas di SMA negeri karena mereka akan kuliah di universitas negeri. Bagaimana cara mengajarkan anak itu, Ibu, ketika mereka untuk menginginkan sesuatu meminta kepada kedua orang tuanya itu bagaimana? Iya, saya sendiri kita mengarahkan kepada anak-anak ini ada penyesuaian ya. Jadi tidak bisa dia meminta sesuatu itu sesuai dengan keinginan yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Berarti mendidik anak itu bukan dari keinginan anak, tapi apa yang dibutuhkan oleh anak. Kita gitu sebagai orang tua mengarahkan. Tadi Bapak udah sampaikan, anak itu kan bagaikan kertas putih ya. Jadi kitalah yang mengarahkannya. Jadi kalau sudah banyak coretan hitamnya memang agak susah nanti ya merubahnya ya, tapi tidak apa-apa, yang pasti pasal pakai penghapus pena ya. Tugas orang tua lah untuk mengarahkan mungkin, gitu ya. Anak-anak sendiri di masih kuliah. Tadi kan kedokteran ada kan? Iya, jadi yang penting kan pendidikan. Iya. Nah, kalau ditanya kuliah, coba saya absen sekalian nih. Ya. Ini yang pertama Jundi, coba berdiri. Jundi, oke. Nah, Jundi ini ekonomi UNAN S1, kuliah S2 di Amerika. Wis, di Westminster ya, University. Jadi MBA. Oke. Anak yang pertama ya Pak ya? Yang pertama, yang kedua, ini Wafi silakan di berdiri. UI kedokteran gigi. Sekarang lagi ngambil spesialis dokter gigi. Udah diterima alhamdulillah. Mantap. Nah, ini anak kedua orang. 2 orang ya? Nah, yang ketiga Diau Syahida. Yang ketiga, oke. Ini 3 nih, ini ITB. S2-nya di London. Oh, di London. Apa Londonnya kuliah? Westminster University. Bareng sama suami ya Pak ya? Suaminya dari UGM. Dari UGM. Silakan berdiri. Yang ini suaminya. Tinggi suami Kalau yang keempat laki-laki nih IPB Bogor, nih Anwar namanya. Anwar. Iya. Udah belum keluarga. Insya Allah 1 semester lagi tamat ya. 1 semester lagi. Nah, yang kelima Atika. Ini UI manajemen udah tamat. Udah barusan tamat kemarin. Mau S2 di Belanda. Oke, mantap. Nah, yang keenam ini yang gitaris nih. UI juga. Teknik kimia. Oh, kambek bom sa. Bom melalui alat musik ya. Ini yang ke berapa kamu? Ke 6. Yang ketujuh nih Sohwa. Nih, silakan berdiri. Oke, berdiri. Undangan keterima juga di kedokteran UNAN. Termasuk. Nah, yang ke-8 nih Farhana berdiri SMA 1 Padang. Masih SMA ya? Maunya masuk ikutin ayahnya, psikologi UI maunya. Oh, psikologi UI. Insyaallah amin ya. Nah, Leli itu di SMA 1 juga. Leli mana? Leli berdiri ya. Oke. Nah, terus terakhir nih Takia nih yang ke-10. Ini Takia nih SMP Askia. SMP Askia? Iya. SMP bukan apa pendidikan? Iya, awak. Awak. Jadi kita mengutamakan pendidikan. Tapi juga hafal Quran juga, terus agama juga dimantapkan supaya aman masa depannya begitu. Berarti Ibu menceliak contoh karena sudah, menceliak tuah karena bana, dan Mamak sendiri selaku pemimpin di Sumatera Barat memberikan pendidikan terhadap keluarganya dulu, baru dia contoh ke masyarakat. Nah, salah satu program yang cuti pada TV itu di bulan puasa pertama,
Oh, indahnya Islam. Indahnya Islam. Jadi Iko jadi patokan pertama. Ya. Patokan pertama indahnya Islam ketika Mama berdakwah karena dari keluarganya sudah di. Tapi saya sering dengarkan ceramah-ceramah Pak Ipe Ya. Setelah direkam ulang begitu, didengarkan di mobil, disiarkan juga di Padang TV tentunya ya. Ya. Wah. Oke, mantap tentunya. Mungkin Mak, imbauan awak sendiri terhadap warga dan masyarakat Sumatera Barat tentang Idul Fitri, mungkin ada yang nyeleneh-nyeleneh bawa Honda atau bahkan menyimpan macet. Jadi Sepeda pada motor, ya? masyarakat berbahagialah dan bergembiralah pada saat Lebaran Idul Fitri, bersilaturahmi bersama keluarga, baik keluarga dekat, keluarga jauh, kita silaturahmi supaya mendapatkan kebaikan. Tapi jangan sampai dalam perjalanan ngebut, buru-buru sehingga ada kecelakaan dan juga sampai terjadi korban. Maka mesti hati-hati dalam perjalanan dari mulai sampai akhir pulang. Rumah yang ditinggalkan kunci. Kalau di dapur harus mati semua kompor, listrik juga dimatikan. Semoga rumah ditinggal pun aman, pergi pun aman, dan silaturahmi pun sukses bersama keluarga kepada handai tolan yang lainnya. Oke. Untuk perantau sendiri, Mak. Nah, untuk perantau kan lah pulang kampung ini, Kak. kami ucapkan selamat datang di Sumatera Barat dan terima kasih banyak telah pulang kampung. Kenapa terima kasih? Karena menjalin silaturahmi dan memotivasi kepada orang kampung untuk lebih sukses. Dan biasanya orang rantau ini kalau pulang ada sesuatu, pesan, nasihat, dan sesuatu bantuan untuk anak kemenakan dan kampung halaman. Ini juga sangat berterima kasih dan bersyukur mereka sangat dekat dengan kampung halaman dan sangat ingat dengan kampungnya masing-masing. Oh. Jadi, alhamdulillah ini pesannya langsung disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Preno, bahwasanya untuk perantau silakan bersilaturahim, kalau dapat bisa jadi investor lokal. Oke, terakhir dari Ibu sendiri, apa harapannya untuk keluarga yang sekarang ini terus terjalin hubungan silaturahminya, terus bersama orang tua juga? Kami mengharapkan kepada keluarga di masyarakat Sumatera Barat, terutama keluarga yang datang dari rantau, ya agar silaturahmi ini terus terjaga, ya tidak hanya di waktu masa Lebaran saja, ya karena kalau semua kita sudah tahu ya, kalau semua waktu Lebaran itu mengunjungi Sumatera Barat jadi macet ya, dan setiap tahun macetnya itu bertambah-tambah ya. Kami harapkan silaturahmi tidak hanya pada masa Lebaran tapi di masa-masa lain, ya karena silaturahmi ternyata ialah bisa memperpanjang usia kita dan juga memperluas rezeki kita. Dan yang dikunjungi orang kampung dikunjungi tentu senang sekali. Harapan untuk keluarga sendiri, Ibu, bagaimana? Iya, buat keluarga kami ya secara khusus ya. Kami makin cinta nggak sama Bapak gitu? Oh iya. Itu jangan ditanya oleh Bu. Bapak nggak jadi gubernur aja. Tambah cinta. Sekarang udah gubernur yang kedua kali ya. Cintanya udah berapa kuadrat itu ya. Ya, berapa kuadrat. Iya, buat keluarga kami, keluarga besar kami ya, khususnya buat Bapak ya sebagai gubernur tentu menjalankan amanah ya sampai selesai nanti insya Allah di tahun 2021 ya. Selamat ya dunia dan akhirat. Dan buat keluarga besar kami, anak-anak kami dan menantu ya, contohlah mungkin bisa ya menjadi tauladan ya. Ya suri teladan ya, keluarga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Nanti dalam ada tambahnya saya ya dalam dakwah. Sama rada. Jadi intinya Jo, kalau Ibu ini sudah ditakdirkan menjadi istri seorang gubernur. Kalau bukan Pak Ipe suaminya, berarti Ibu tetap jadi istri dari gubernur gitu ya. Oke. Jadi buat alhamdulillah di bulan Lebaran kini awaklah berbagi ceria, berbagi bahagia di Salam Rayo kali kini bisa berkumpul dengan Bapak Gubernur Sumatera Barat dan kini berbagi informasi untuk Dunsana yang baik yang sedang di perjalanan dari rantau ke kampung, banyak yang dari kampung ke rantau. Tahu buat yang dari kampung ke rantau? Sebentar Jo, dari kampung ke rantau. Dari rantau ke kampung. Oh, dari rantau ke kampung. Oh ya udah, kayak balance itu. Baca dulu balance-nya. Nah, nambo dari kampung ke rantau. Kampung bu Padang, rantau bu Piaman. Sebab Piaman daerah rantau di Minangkabau. Itu. Oke, baik sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin. Ya, sama-sama. Ibu juga. Oke, semuanya juga minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pemirsa, ini adalah akhir perjumpaan kita untuk hari ini. Dan sebagai penutup, nah kita minta kepada
Bapak Ibu berserta keluarga untuk menyanyikan lagu Kepadamu. Wah, ini adalah ciptaan Bapak Irwan Praitno. Nah, semuanya silakan. Baik, dan pemirsa, akhir kata saya Budi Saputra dan rekan saya Ajo ini undur diri dulu kok talantuang karena ya tasingguang kau turun di hari nan fitrah kini kau kita saling memaafkan. Tentunya. Mudah-mudahan kita kembali kepada kertas yang bersih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Irwan Praitno. Ya Allah, Kau tahu kami mencintaimu, maka tumpahkanlah cintamu kepada kami. Ya Allah, banyak dosa kami kepadamu, maka ampunilah, maafkanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan kami pemimpin amanah, jadikanlah amanah ini jalan ke surgamu. Ya Allah, bukakan pintu berkah darimu, jadikan akhirat sebagai tujuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bantulah mendidik anak kami, jauhkan keluarga kami dari neraka-Mu, berikan kebaikan dunia dan akhirat, lindungi kami dari siksa api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayo sama-sama ya, Rabbana atinanya ya. Ayo. Atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayo
rame-rame lagi. Rabbana atina fid dunya